Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi saya kira dalam waktu dekat 13 gigawatt bisa kita adakan. Jadi very soon kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. We think kita harus bangun. We have to be tough. Jadi ini wake up call. Tapi ini akselerasi. Jadi saya berniat, saya sudah kasih keputusan politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa, kita harus punya tenaga surya 100 gigawatt. 100 gigawatt. Ya. Nah, kita sekarang sudah bisa produksi sekitar, kalau tidak salah ya, 11 gigawatt dari dalam negeri saat ini. Kita masih punya pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt. Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi saya kira dalam waktu dekat 13 gigawatt bisa kita adakan. Jadi very soon kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Cina, Tiongkok, dia sudah punya 800 gigawatt. Dia the most advanced in tenaga surya. Untuk solar panel besar-besar. 100 gigawatt. Saya pernah ingat, saya nggak tahu ya, 10 tahun atau berapa tahun yang lalu saya di Beijing, siang-siang kuning. Kalau nggak salah sebelum Olimpiade itu. Oh iya. Smognya kuning siang hari. Kita nggak berani keluar. Ya. Sekarang Clean. Jadi dia very advanced. Dia punya hydro, kita punya hydro. Hydro lebih mahal dan lebih lama. Kita punya geothermal juga agak lebih lama. Kita punya kita bisa mini hydro agak lumayan, mini hydro. Tapi kita punya, kalau tenaga surya itu bisa cepat, dan yang kita punya keunggulan, maaf, saya diejek kan, ini presiden sawit. Ya, saya bangga, saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Ya, mau tidak mau kita harus semua merasakan, kita kurangi konsumsi BBM. Ya, tapi ya kita harus siap kemungkinan paling jelek, karena ya Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri ya dia harus tutup Hormuz, iya kan? Dan dia harus membuat istilahnya negara yang nyerang dia menyesal. Dan target dia ya, BBM, crude oil $200. Dia ngomong begitu kok. Tapi sekarang berkisar naik turun ya. 100 lah kira-kira. 100, 110, 112. Karena juga masih banyak sumber lain gitu. Ya kan, masih.
Tapi still bagi kita berat kalau memang benar. Kalau di atas, kalau pakar yang tim saya mengatakan kalau di atas 90, 95 itu berat bagi kita. Ya. Kan sudah 3 perang teluk Pak. Yang pertama, kedua kan yang 91 dan 2003. Iya, Nggak terlalu berdampak. Yang paling berdampak embargo OPEC Pak, 73 ke 74. Iya. 3 kali lipat dalam setahun, Naik, 300%. Dan itu long lasting. Kita dapat bonansa kan net ekspor. Dan ingat ya, kita punya batu bara yang masih banyak. Buat listrik. Batu bara untuk listrik itu paling murah sebetulnya. Iya. Ya. Batu bara lebih murah dari, tapi tenaga Secara lingkungan buruk Pak. Hah? Batu bara secara lingkungan buruk. lingkungan buruk. Tapi namanya krisis kan. Iya. Mbak Nana kayaknya giliran mau nanya. Silakan. Nggak salah tadi. Udah langsung nyambar itu. Iya, Mbak Nana sebetulnya saya giliran masih mau ingin menyambung dari Bang Faisal, tapi saya pindah haluan dulu Pak. Iya, iya. Baru kemudian nanti mungkin kita bisa Iya. kembali. Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting Pak. Aktivis kontras Pak, bernama Andri Yunus, Iya. disiram air keras, Iya. Mengalami luka serius. Iya. Luka bakar hampir 20%. Iya. Kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Iya. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini. Dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu Pak? Ya pastilah. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah Siapa yang nyuruh? akan memastikan Siapa yang nyuruh, siapa yang bayar? termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara Pak, Ya jelas dong. yang berseragam. Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Kristi Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka Pak Presiden semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan, apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat Pak, mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.